Suasana pagi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, terasa berbeda dari biasanya. Jalanan sempit yang biasanya lengang perlahan dipenuhi oleh ratusan warga yang berdatangan membawa bunga, tumpeng, hingga lukisan tangan. Mereka datang dengan wajah berseri-seri, mengenakan pakaian terbaik, dan membawa harapan tulus untuk satu tujuan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-64 kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di rumah pribadinya. Meski tak lagi menjabat, cinta warga Solo kepada Jokowi terbukti belum padam. Tanpa komando, tanpa panggung resmi, arus warga terus berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Beberapa bahkan menginap di rumah kerabat demi bisa hadir lebih awal. Mereka berasal dari berbagai lapisan, tukang becak, pedagang kaki lima, buruh pabrik, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Semua bersatu dalam gerakan spontanitas yang menggambarkan betapa kuatnya ikatan emosional antara warga Solo dan tokoh yang mereka anggap sebagai putra terbaik kota ini. Ini bukan sekadar ulang tahun, ini perayaan hati, ujar Mbok Sri, penjual jamu gendong yang turut membawa bunga kenanga. Kawasan sekitar kediaman Presiden Jokowi mendadak menjadi titik kumpul penuh makna. Aparat kepolisian terlihat berjaga dengan ramah, mengatur lalu lintas tanpa membatasi akses warga. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan, tidak ada politik yang dimainkan. Hanya warga dan pemimpin mereka, bertemu dalam kehangatan yang langka. Beberapa anak kecil terlihat memegang balon bertuliskan, "Selamat ulang tahun, Pak D. Jokowi," sembari melambaikan tangan ke arah rumah sang presiden. Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa sosok Jokowi masih memiliki tempat istimewa di hati rakyat, khususnya di kampung halamannya sendiri. Di tengah dinamika politik nasional yang sering kali panas, momen ini memberikan gambaran yang sejuk, bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat tak selamanya diukur dari kekuasaan, melainkan dari ketulusan. Dan pagi itu, Sumber bukan sekadar nama wilayah di Solo, ia benar-benar menjadi sumber cinta yang mengalir deras untuk Joko Widodo. Di tengah hangatnya sinar matahari pagi, satu persatu warga mulai menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun" di depan rumah Presiden Joko Widodo. Meski tanpa pengeras suara, nyanyian itu bergema lirih namun menyentuh. Ibu-ibu pengajian dari Laweyan, para abang becak dari Pasar Gede, hingga sekelompok anak muda dari komunitas literasi Solo turut serta menyuarakan rasa cinta mereka. Pak Jokowi itu orangnya jujur dan sederhana, nggak berubah sejak dulu, ujar Pak Bejo, mantan tetangga masa kecil Jokowi yang kini tinggal di pinggiran kota. Yang membuat suasana semakin istimewa adalah bagaimana kerinduan warga ini datang tanpa embel-embel politik. Tidak ada spanduk partai atau seruan organisasi. Semuanya murni dari hati, dari pengalaman warga yang merasa hidup mereka pernah disentuh oleh kebijakan dan kehadiran seorang Jokowi. Beberapa membawa bingkisan kecil, ketela rebus, nasi gurih, dan bahkan lukisan tangan. Semua itu diberikan bukan karena materi, melainkan rasa syukur atas pengabdian yang mereka rasakan langsung selama bertahun-tahun. Salah satu momen yang mengharukan terjadi saat seorang kakek berusia 82 tahun, bernama Mbah Tio, berjalan perlahan dengan tongkat, menyerahkan sebungkus nasi tumpeng kecil. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Jokowi, ini dari saya. Dulu saya yang menyapu halaman rumahmu waktu kecil. Sekarang saya bangga sekali bisa lihat kamu memimpin bangsa." Jokowi tampak terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Mbah Tio dan menunduk haru. Momen itu membuat banyak warga di sekeliling ikut meneteskan air mata. Cinta warga Solo kepada Jokowi bukan hanya soal nostalgia, tapi pengakuan nyata atas kedekatan yang tetap terjaga meski ia telah memimpin negara dari Istana Merdeka. Suara rakyat yang hari itu bergema di halaman rumah kecilnya menjadi bukti bahwa kepercayaan itu tidak sirna. Ia tetap pada Jokowi bagi mereka, bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan hati yang tak pernah berubah. Hari itu, suara rakyat tidak hanya terdengar, tapi terasa di dada siapapun yang menyaksikannya. Sekitar pukul 9 pagi, pintu kayu rumah Jokowi terbuka perlahan. Sosok yang dinantikan itu akhirnya keluar, mengenakan batik coklat motif kawung khas Solo. Dengan senyum yang selalu sederhana namun tulus, Jokowi melangkah ke halaman. Sorak dan tepuk tangan warga langsung pecah, namun tak berlangsung lama karena suasana berubah menjadi hening ketika sebuah kelompok lansia mulai melantunkan lagu "Selamat Ulang Tahun" dengan suara parau penuh haru. Saat itulah, mata Jokowi mulai berkaca-kaca. Langkah Jokowi terhenti ketika seorang ibu tua,
mengenakan kebaya putih lusuh, maju perlahan dan menyodorkan sekuntum melati. "Untuk anakku, Jokowi," ucapnya pelan. Presiden yang telah memimpin negeri selama 2 periode itu menerima bunga dengan kedua tangan dan menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang akhirnya tak terbendung. Di hadapan ratusan pasang mata, Jokowi menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang meluap dalam bentuk paling jujur. Tangisan itu menggetarkan semua yang hadir. Warga yang menyaksikan ikut terbawa suasana. Beberapa menunduk haru, lainnya meneteskan air mata, menyaksikan bahwa meskipun Jokowi adalah tokoh besar nasional, ia tetap manusia biasa yang bisa tersentuh oleh ketulusan rakyat. Tidak ada protokoler, tidak ada pengamanan kaku. Hanya seorang anak bangsa yang kembali ke pangkuan masyarakatnya. Tangis itu seolah menjadi pernyataan tanpa kata, bahwa cinta dan kepercayaan rakyat adalah warisan terbesar dari kepemimpinannya. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional dan perdebatan pasca pemerintahan, momen sederhana di halaman rumah ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang menyentuh hati tidak akan pernah dilupakan. Tangis Jokowi bukan kelemahan, melainkan kekuatan, sebuah refleksi dari hubungan yang begitu dalam antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Dan pagi itu, Solo menjadi saksi sejarah kecil yang akan hidup lama dalam ingatan orang-orang yang hadir. Tak ada baliho besar, tak ada panggung, apalagi pengerahan massa. Semua yang hadir pagi itu datang dengan langkah sendiri, dengan biaya sendiri, dan dengan hati yang tergerak. Sejak 2 hari sebelum ulang tahun Presiden Jokowi, warga Solo sudah saling menyebarkan kabar melalui grup WhatsApp RT, komunitas pasar, dan pertemuan kecil. Bukan ajakan politik, melainkan ajakan nurani. "Kami patungan 1000-1000, beli bunga, bikin nasi tumpeng mini, biar bisa kasih sesuatu buat Pak Jokowi," ujar Bu Jumini, pedagang sayur dari Pasar Legi yang ikut mengorganisasi secara spontan. Kepanitiaan informal pun terbentuk tanpa struktur resmi. Di antara mereka ada ibu rumah tangga, pemuda Karang Taruna, dan seniman lokal yang bergerak cepat. Mereka mencetak selebaran kecil, mendekor secukupnya dengan kertas warna-warni, dan menyiapkan air minum gratis untuk warga yang datang. Tidak ada sponsor, tidak ada seremonial rumit, semua sederhana, semua penuh cinta. "Kami ingin membalas kebaikan beliau selama ini. Ini cara kami, rakyat kecil, mengucapkan terima kasih," tutur Pak Suwarno, pensiunan buruh pabrik tekstil. Yang lebih menyentuh, justru dari kesederhanaan itu muncul kekuatan yang nyata. Tak satu pun warga yang mengeluh lelah, tak satu pun yang meminta imbalan. Mereka merasa hadirnya mereka di depan rumah Jokowi adalah bentuk penghormatan pribadi yang tak ternilai. Bahkan ketika tumpeng yang dibawa terlalu banyak dan tidak muat di teras rumah, mereka rela meletakkannya di halaman dan berdoa bersama. Di tengah kemajuan zaman dan apatisme yang sering mengikis kepedulian, momen ini menjadi pengecualian yang langka. Kehadiran warga Solo yang begitu spontan dan tanpa pamrih ini membuktikan bahwa cinta sejati tak butuh instruksi, tak perlu skenario. Cinta itu mengalir begitu saja dari pengalaman, dari kenangan, dari pengharapan yang pernah terwujud selama Jokowi memimpin. Dan ketika cinta itu tumbuh dalam diam, ia menjelma menjadi gerakan yang jauh lebih kuat dari seruan politik manapun. Hari itu, di rumah kecil di Sumber, cinta rakyat berbicara tanpa harus berteriak. Di tengah derasnya arus cinta dari rakyat, muncul pula kejutan manis dari generasi muda Solo. Seorang siswa kelas 8 bernama Fadil maju ke depan membawa sebingkai lukisan bergambar sosok Jokowi sedang tersenyum di tengah kerumunan rakyat. Dengan tangan gemetar dan suara pelan, Fadil berkata, "Pak Jokowi, ini saya lukis sendiri. Bapak membuat saya bangga menjadi orang Solo." Jokowi tersenyum lebar dan memeluk Fadil dengan hangat, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Nak. Ini hadiah ulang tahun terbaik saya." Tak hanya Fadil, sejumlah anak-anak dari sanggar seni dan komunitas sekolah turut ambil bagian dalam perayaan itu. Mereka menampilkan tari gambyong, lagu-lagu daerah Jawa, dan puisi-puisi yang ditulis sendiri oleh siswa SMA. Semua dilakukan dengan semangat tulus dan latihan yang mereka persiapkan secara mandiri. Di antara gemuruh tepuk tangan warga, Jokowi terlihat duduk bersila di halaman depan rumahnya, menikmati setiap persembahan dengan tatapan teduh dan sesekali mengusap matanya yang kembali berkaca-kaca. Seniman-seniman lokal Solo tak ketinggalan menambah kemeriahan. Sebuah kelompok keroncong tua membawakan lagu, Yen Ing Tawang Ana Lintang, dengan aransemen lembut yang menyentuh hati. Di sela penampilan,
seorang pelukis jalanan menghadiahkan potret wajah Jokowi hasil coretan cepat dari atas kertas karton. Semua bentuk ekspresi itu lahir dari pengalaman pribadi mereka yang merasa dekat dengan sosok pemimpin yang sederhana dan membumi. Beliau pemimpin, tapi rasanya seperti paman sendiri, ujar Mas Ucup, pengamen biola yang turut tampil. Hari itu, kado yang datang untuk Jokowi bukan dalam bentuk mewah, tapi justru sangat berharga karena memuat rasa cinta yang tulus. Tidak ada protokoler, tidak ada batas antara rakyat dan pemimpin. Semua membaur, semua menyatu. Dan disitulah letak kekuatan peristiwa ini, ketika rakyat merasa begitu dekat dengan presidennya, dan ketika sang presiden menerima semua dengan hati yang terbuka. Di Solo, ulang tahun Jokowi menjadi pesta rakyat, bukan karena ia pernah menjabat, tapi karena ia tetap dicintai. Menjelang siang, suasana semakin syahdu saat sejumlah tokoh lintas agama dari Solo naik ke atas panggung kecil yang dirakit warga dari bambu dan kain batik. Mereka bergantian memimpin doa untuk Presiden Joko Widodo, bukan hanya doa ulang tahun, tetapi juga permohonan restu agar beliau senantiasa sehat, diberi ketenangan, dan terus menjadi cahaya inspirasi bagi bangsa, meskipun telah purna tugas. Dari pemuka Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga tokoh kejawen, semua duduk berdampingan, menundukkan kepala dalam kehusyukan yang langka. Di tengah doa, udara Solo yang semula hangat tiba-tiba terasa lebih tenang. Bahkan angin pun seolah ikut berhenti untuk mendengarkan. Jokowi menunduk, memejamkan mata, dan menggenggam tangan istrinya, Ibu Iriana, yang duduk di sampingnya. Sesekali, beliau menyeka air mata dengan sapu tangan putih. Warga yang menyaksikan pun larut dalam suasana haru. Kami tidak tahu apakah beliau akan kembali ke panggung politik, tapi bagi kami, Pak Jokowi sudah selesai sebagai pemimpin, dan kini menjadi panutan, ujar Pak Sutrisno, tokoh masyarakat dari Kadipiro. Usai doa bersama, warga satu persatu mulai berpamitan dengan sopan. Tidak ada sorakan, tidak ada riuh. Hanya senyum dan lambaian tangan yang tulus. Seorang ibu tua menyerahkan sehelai kain lurik tua kepada Jokowi. Katanya, ini warisan kakek saya. Untuk Bapak simpan, sebagai kenang-kenangan dari rakyat. Jokowi menerimanya dengan mata basah, lalu membungkuk dalam, seperti membalas rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat itu, halaman rumah sederhana itu terasa seperti pusat rasa syukur seluruh kota. Perayaan ulang tahun ini bukanlah pesta besar dengan gemerlap panggung dan bintang tamu. Ini adalah peristiwa batin antara rakyat dan pemimpinnya, berlangsung alami, mengalir dalam kesederhanaan yang mendalam. Doa-doa dari warga Solo bukan hanya menyertai Jokowi untuk hari itu saja, melainkan mengiringi langkah hidupnya ke depan. Di mata mereka, Jokowi telah menyelesaikan tugas negara dengan penuh martabat. Dan di tanah kelahirannya, ia kembali menjadi manusia biasa yang sangat dicintai. Perayaan ulang tahun Presiden Joko Widodo di Solo hari itu bukan hanya sebuah seremoni, tetapi refleksi dari hubungan panjang antara rakyat dan pemimpin yang dibangun melalui kesederhanaan, kejujuran, dan kerja nyata. Warga datang tanpa undangan, memberi tanpa pamrih, dan pulang dengan hati penuh kebanggaan. Mereka tidak sedang mengagungkan kekuasaan, tetapi mengenang perjalanan seorang anak Solo yang mampu memimpin negeri tanpa meninggalkan akarnya. Jokowi mungkin telah menyelesaikan masa jabatannya, tetapi di mata rakyat, ia belum pernah benar-benar pergi. Kesetiaan warga Solo menjadi potret langka di tengah era yang seringkali menggerus kepercayaan publik terhadap pemimpin. Namun di halaman rumah sederhana itu, semua gambaran suram tentang jarak antara rakyat dan elit seperti luluh. Jokowi bukan berdiri di atas podium, melainkan duduk di tikar bersama mereka. Ia tidak berbicara tentang prestasi, melainkan mendengarkan cerita, menerima lukisan anak-anak, dan mengusap kepala warga yang mendekat. Sebuah sikap yang membuat cinta rakyat terus melekat, bahkan ketika masa kekuasaan sudah lewat. Apa yang terjadi di Solo hari itu akan dikenang sebagai hari ketika seorang mantan presiden menangis bukan karena tekanan politik, tetapi karena cinta tulus dari rakyat yang tak pernah berhenti menyayangi. Tidak ada protokol kenegaraan, tidak ada sorotan kamera besar. Yang ada hanyalah kerendahan hati dan hubungan batin yang terbentuk dari pengabdian selama bertahun-tahun. Momen ini akan tertulis bukan hanya dalam arsip berita, tapi dalam ingatan kolektif masyarakat yang menyaksikannya. Dan ketika matahari beranjak turun di langit Solo, Jokowi berdiri di depan pintu rumahnya, melambaikan tangan terakhir kepada warga yang pamit pulang.
Di wajahnya terpancar ketenangan seorang ayah yang tahu anak-anaknya telah tumbuh dengan cinta. Di benak rakyat, tak ada keraguan, Jokowi akan selalu menjadi bagian dari mereka. Bukan karena jabatan, tapi karena kejujuran hati yang tak lekang oleh waktu. Sekian, terima kasih.